أوتيت النبي صلى الله عليه وسلم عشر عشرة. فقال رجل من الأنصار: من أكي... أكيس الناس أكرم الناس يا رسول الله. فقال: أكثرهم ذكر الموت أشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس. ذهبوا بشريف الدنيا وكرامة الآخرة. Bersama 10 orang, aku menemui Rasulullah SAW. Salah seorang di antara kami bertanya, siapa yang paling cerdas dan mulia, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih Coach Said. Oke, kalau kita deskripsikan hal-hal yang teman-teman pilih tadi adalah menjadi batu paling besar dan ingin dimasukkan dalam satu wadah, ya. Kira-kira seperti ini ya, logikanya ya, teman-teman ya. Ada dua logika yang dimunculkan dalam video ini. Yang pertama, gimana kalau batu besarnya dimasukin di luar? Yang kedua, bagaimana kalau batu kecilnya yang dimasukin duluan? Apa yang akan terjadi? Silakan ditonton dulu videonya. Video pertama, batu-batu kecil dulu ya yang dimasukin. Jadi hasilnya nggak muat ya teman-teman ya. Tapi kalau kita balik ya, gimana batu-batu besarnya yang kita masukin duluan, justru ada space kosong yang tersisa di atas ya. Oke, jadi kalau kita review apa hal yang paling utama atau eh, bisa menjadi prioritas kita dalam menyusun manajemen waktu sesuai dengan teori The Rock tadi, ya itu kita sebut tadi teori The Rock ya. Pertama adalah God ya, sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Yang kedua kesehatan, yang ketiga keluarga, dan terakhir adalah pekerjaan dan pendidikan ya. Kalau mau difilter lagi, kalau pilihannya empat ini mana yang harus eh, dipilih salah satu ya? Saya cenderung menjawab yang paling atas ya. Bagaimana ini bisa menjadi satu opsi ya? Kita coba belajar dari Coach Steven ya. Coach Steven ini pernah mendapat satu wawancara kerja di Singapura yang dia nunggu lama tapi nggak dipanggil-panggil, akhirnya dia keluar tuh sholat. Kita coba dengarkan ya testimoninya. Ya, saya ngantor di Singapura. Saya pakai jenggot. Saya pakai peci. Perusahaan Amerika. Dan salah satu yang interview saya, orang India yang semi-semi Yahudi. Karena dia orang Freemason. Waktu sholat saya tinggal. Pas nomor saya dipanggil, saya nggak ada. Pas balik lagi, saya nomor 4, udah nomor 7. Wah, nomor 7. Tungguin ini habis, saya masuk. Kamu tadi kemana saya panggil? Saya sembahyang. Dia cuma nanya, kamu tahu nggak saya ini wawancara penting? Saya bilang, ya penting. Untuk kehidupan saya penting. Kenapa kamu anggap saya nggak penting? Kamu tinggalin saya sholat? Saya bilang nggak. Kalau saya nggak patuh sama Tuhan saya nggak akan patuh sama atasan saya. Dan dengan alasan itu saya diterima. Dan dengan alasan itu di antara 18 orang saya masuk. Dan butuh cuma 3 bulan naik pangkat manajer. Nggak ada yang harus diburu-buru dalam hidup. Satu hal yang kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati. Dan kerja itu nungguin waktu sholat. Hidup nungguin mati, kerja nungguin waktu sholat. Makanya saya di rumah bawa kafan, ada kafan. Saya di rumah ada kafan, lengkap. Anak baru lahir, kafan beliin. Tambah gede, gedein kafannya. Yang penting pas, dites dulu. Udah. Ini buat apa, Pi? Kalau lu mati, udah lipat lagi taruh. Nah, anak-anak juga terbiasa. Di antara hamba-hambaku yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan kematiannya dengan cara yang baik. Jadi pesan Coach Steven tadi jelas ya teman-teman ya. Hidup kita hanya menunggu waktu sholat aja sebenarnya. Bukan berarti kita tidak produktif ya. Artinya
apapun yang kita kerjakan di antara waktu sholat itu ya sisa tiganya tadi, bekerja, sesuatu yang berurusan dengan kesehatan, dan yang terakhir family time ya. Jadi bisa menjadi suatu filosofi nih ya teman-teman, bagaimana membuat manajemen waktu yang efektif dengan sisa umur kita yang sebenarnya cuma 7,5 tahun ya. Jadi kalau kita hidupnya hanya menunggu waktu sholat dari satu kegiatan ke kegiatan itu ya hasilnya fokus, tenang, produktif, dan setiap detik adalah ibadah ya. Jadi niatkan semua hal yang kita lakukan adalah ibadah. Saya minta bantuan Coach Said lagi untuk membacakan hadis ini. Silakan Coach Said. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amirahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأت وأتته الدنيا وهي راغمة. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Oke, terima kasih Coach Said. Jadi sebenarnya eh, ujian di dunia ini seperti ujian yang udah kasih tahu soalnya ya teman-teman ya. Eh, Kisi-kisinya itu udah dikasih tahu gitu. Jadi kita tinggal nulis ulang sebenarnya ya. Jadi dengan sisa umur kita yang cuman produktif 7,5 tahun tadi, itulah kenapa umat Nabi Muhammad itu berbeda dengan umat-umat Nabi yang lain ya. Karena umat-umat Nabi yang lain kan umurnya tuh panjang-panjang ya, 1.000 tahun, ada yang 700 tahun ya, sehingga mereka ngumpulin ibadahnya itu lebih lama ya. Umat Nabi Muhammad itu dikasih spesial oleh Allah mendapatkan amalan-amalan yang multitasking ya. Artinya dilakukan satu kali tapi hasilnya bisa berlipat-lipat ya. Yang udah mungkin sering kita dapatkan itu malam Lailatul Qadar ya, berpuasa 6 hari Syawal, kemudian sholat fardu berjamaah, sholat sunnah syuruk ya, menghadiri majelis ilmu yang seperti teman-teman lakukan nih ya. Insya Allah sama dengan 1.000 rakaat sholat sunnah nih keutamannya ya. Sholat sunnah duha ya, menuntut ilmu. Ini teman-teman dapat dua nih malam ini, menghadiri majelis ilmu sekaligus menuntut ilmu. Kemudian membaca Al-Quran ya, setara dengan 10 kebaikan. Ya, jadi kita harus cerdas juga nih beribadah teman-teman. Ya, dengan sisa umur kita yang sangat sedikit, kita harus bekerja, ya, harus meluangkan waktu untuk keluarga, harus menjaga kesehatan. Apa amalan-amalan yang kita bisa lakukan tapi pahalanya berlipat-lipat gitu, ya. Oke, kalau kita coba review ya, teman-teman ya. Apa sebenarnya yang paling unproduktif dari yang paling tidak produktif yang kita lakukan? Teman-teman bisa bantu tulis di chat lagi. Medsos, gibah, scroll, medsos, tidur. Tidur ini sebenarnya ada di tengah-tengah ya teman-teman ya. Di satu sisi dia bermanfaat untuk kesehatan, tapi di satu sisi dia memang tidak produktif kalau dilakukan berlebihan ya. Oke, kita langsung ke data aja ya. Terima kasih jawabannya teman-teman ya. Ternyata hal yang paling tidak produktif salah satunya adalah kita itu dengan handphone udah seperti tangan kita diikat ya teman-teman ya. Teman-teman udah jawab tadi ya, scrolling ya. Berapa angkanya untuk Indonesia? Indonesia itu ada di urutan kelima loh teman-teman. Dalam hal juara scrolling sedunia ya. Jadi nomor satu Brazil, ya kemudian Afrika Selatan, negara tetangga kita Filipina, baru kemudian Indonesia ya. Jadi kita tuh rata-rata menghabiskan waktu di scrolling ya, kombinasi dari penting dan nggak penting lah ini ya, tapi kayaknya kebanyakan nggak penting itu ada di 5 jam 36 menit ya.
Ini adalah salah satu bahaya laten yang harus mulai kita awareness ya, atau kita sadarin. Dan salah satu hasil atau yang kita bawa sebagai yang aplikatif setelah selesainya training ini adalah kita akan mulai mengurangi jumlah scrolling kita. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat ya. Oke, sekarang ini udah pernah kita praktekkan secara langsung. Teman-teman silakan pegang HP-nya ya. Kemudian lihat ya, di menu ini kalau Android ya, menu setting, kemudian cari kalau berbahasa Inggris cari menu digital well-being atau waktu penggunaan HP, kemudian lihat hasilnya, lalu sama ya, di screen capture dan ditulis di chat berapa hasilnya ya. Kalau yang pakai iPhone sama ke menu setting, kemudian lihat screen time, lalu bisa dilihat rata-rata per hari dan total seminggunya ya. Kita cari yang per hari dulu ya teman-teman ya. Silakan. Bang, kalau pakai Android tadi bahasa Indonesia Inilah, gimana, Bang? ini ada nih di layar nih, setting. Ini yang iPhone ya. Ini yang cari menu screen time. Kemudian ini yang Android. Khusus yang ini ada screen capture ya teman-teman ya. Maksudnya disimpan ya masing-masing. Ya karena kan menjadi data awal. Bagaimana manajemen kita mengurangi screen time teman-teman. Ada yang udah jawab 3,5 jam, 2 jam 39 menit, 4 jam. Ada yang masih kesulitan mencari menu pada handphonenya? Oke. Intinya di screen capture disimpan ya teman-teman ya, karena ini akan menjadi data awal untuk kita pakai. Scrolling tadi kalau kita bagi menjadi batu-batu besar, batu-batu kerikil, dan pasir, menurut teman-teman itu ada di bagian mana dia? Pasir, Pak. Pasir. Oke. Yang lain? Little Rock, Little Rock. Oke. karena sebagian ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ya. Oke, good. Tapi kita harus fair di sini ya teman-teman ya, jujur ya. Artinya kita tuh sering terdistraksi ya, kehilangan fokus. Tujuannya tuh mau melihat yang bermanfaat, tapi pergi ke yang tidak bermanfaat ya. Nah, jadi lebih banyak mudorotnya nih teman-teman. Oke ya, tadi ingat ya, disimpan ya screen time-nya ya, di galeri masing-masing akan menjadi record dan data ya. Ada namanya efek brain rot ya teman-teman ya, disebabkan scrolling yang lama-lama tadi, yaitu sulit fokus, pikiran kabur, lelah mental, mood jadi jelek ya. Kita akan lihat apa itu brain rot. Silakan dilihat dulu ya videonya teman-teman. Melihat video-video tadi bagi sebagian orang memang menyenangkan. Tapi tahu nggak sih, kalau cuplikan video yang kita lihat barusan itu bisa bikin otak kita membusuk atau bahasa gaulnya disebut brain rot. Sebuah kata yang di tahun 2024 kemarin dinobatkan oleh Oxford University Press sebagai kata Oxford tahun 2024. Pertanyaannya, apa itu brain rot? Oxford menjelaskan istilah brain rot dalam bahasa Indonesia berarti pembusukan otak, merujuk pada penurunan kemampuan intelektual dan kondisi mental seseorang akibat konsumsi berlebihan terhadap konten berkualitas rendah atau dangkal secara terus-menerus. Penggunaan kata brain rot pertama kali ditemukan pada tahun 1854 dalam buku Henry David Thoreau yang berjudul Walden. Dalam bukunya, Henry berbagi pengalaman menjalani gaya hidup sederhana di alam. Ia mengkritik kecenderungan masyarakat untuk merendahkan ide yang kompleks dan melihat ini sebagai indikasi penurunan umum dalam upaya mental dan intelektual dengan istilah brain rot. Istilah brain rot kembali populer di media sosial pada tahun 2024, khususnya di kalangan Gen Z dan Alpha. Istilah ini menggambarkan kekhawatiran tentang dampak negatif dari konsumsi konten daring yang berlebihan. Para ahli di Oxford mencatat penggunaan istilah brain rot meningkat 230% di tahun 2024, terutama terkait konsumsi konten receh di media sosial.
Konten-konten receh seperti video meme, skibidi toilet viral milik kreator Alexei Gerasimov, video game, dan potongan-potongan video berdurasi singkat secara tidak langsung membuat kita selalu penasaran, sehingga secara terus-menerus melakukan scrolling tanpa henti. Orang-orang yang terpapar brain rot cenderung menggunakan ungkapan kata atau slang tertentu dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, Rich menggambarkan kemampuan menarik pasangan, Giat merujuk pada bokong besar, istilah Sigma dan Alpha menggambarkan tipe orang mandiri dan dominan, sementara Ohio merujuk pada hal-hal aneh. Lalu ada pula mewing, yaitu teknik membentuk rahang yang lebih tajam, dan skibidi toilet menjadi simbol fenomena meme yang absurd. Merujuk pada data reportal.com tahun 2024, pengguna media sosial aktif di Indonesia sebanyak 167 juta atau 60% dari total populasi dengan rata-rata bermain media sosial selama 3 jam per hari. WhatsApp menjadi media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, tercatat sebanyak 90,9% dari total populasi, disusul Instagram, Facebook, dan TikTok. Meski begitu, aplikasi TikTok semakin populer digunakan oleh masyarakat Indonesia. Data terbaru statista.com menunjukkan pengguna TikTok di Indonesia melampaui Amerika Serikat pada tahun 2024. Tercatat, pengguna TikTok di Indonesia mencapai 157,6 juta pengguna. Besarnya pengguna aktif media sosial yang melebihi populasi penduduk dengan rata-rata waktu scrolling yang tinggi tidak menutup kemungkinan risiko brain rot mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu, mengapa konten receh yang bertebaran di media sosial saat ini dapat membuat kita brain rot? Dilansir dari situs Behavioral and Brain Function, sebuah jurnal berjudul Reduce Orbitofrontal Cortical Thickness in Male Adolescent with Internet Addiction mengungkapkan bahwa 30 remaja laki-laki dengan kecanduan internet mengalami kesulitan beradaptasi, berpikir solutif, dan fokus pada tugas-tugas penting. Berbagai masalah bisa muncul akibat berlebihan dalam bermain media sosial, mulai dari merasa kesulitan mengingat hal-hal sepele, seperti meletakkan barang atau lupa ingin melakukan apa. Selain itu, sering mengkonsumsi konten receh juga membuat kita kurang fokus, karena otak terus-menerus dipenuhi dengan informasi lewat paparan konten dengan durasi singkat, sehingga otak sulit untuk berpikir jernih. Dr. Gloria Mark dalam podcast berjudul How to Regain Control of Your Attention mengatakan kalau perhatian manusia dalam 20 tahun terakhir mengalami penurunan yang drastis dari 2,5 menit menjadi 75 detik hingga saat ini menjadi 43 detik. Perubahan drastis ini menunjukkan bagaimana perhatian digital telah mengubah cara otak memproses informasi. We find that half of all of our measurements show people's attention to be less than 40 seconds. So, yes, of course, sometimes we spend longer, but half the time that we're on our devices, our attention spans are 40 seconds or less in duration. That is absolutely terrifying. Dalam buku yang ditulis Nicholas Carr menjelaskan bahwa internet sudah mengubah cara kita berpikir dengan mengalihkan perhatian kita dari pemikiran yang mendalam dan reflektif menjadi lebih dangkal dan instan. Menurut Carr, hal ini berpotensi mengurangi kemampuan kita untuk merenungkan dan memahami informasi secara mendalam. Karena brain rot itu diakibatkan banyaknya paparan terhadap media sosial, konten yang cenderung repetitif, dangkal, cepat, dan instan, sehingga orang seringkali tidak banyak bergerak. Seringkali menikmati konten dengan kemudahan di tangan, terus sambil senderan, duduk-duduk, scrolling gitu kan ya. Kurangnya bergerak itu juga mengakibatkan fisik kita ada kecenderungan jadi kurang aktivitas olahraga, kurang pergerakan, terus mungkin sambil konten, sambil makan, sambil nyemil gitu kan ya, bisa naikin berat badan juga gitu kan. Sehingga secara proses emosi itu juga berkurang, pengaruh juga, di mana kita lebih sering mementingkan secara konten, secara hubungan secara secara digital. Kita tidak membiasakan hubungan yang lebih emosional mendalam. Jadi kita kurang connection terhadap real people-nya. Lebih banyak secara DM, pesan dari media sosial, yang mana itu mengakibatkan secara hubungan sosial itu berkurang. Secara emosional pun itu bisa menurunkan kesehatan mental kita. Yang mana kita jadi lebih banyak attachment-nya lebih ke kontennya, lebih ke media sosialnya.
Padahal kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, untuk saling caring kayak gitu. Sehingga itu akan menjadi menurunkan motivasi kita juga untuk bisa belajar, bekerja sebagaimana seharusnya produktif. Wah, kaget. Kaget. Lalu bagaimana caranya supaya kita mengurangi ketergantungan konten receh? Mengurangi pemakaian media sosialnya, dikurangi media digitalnya. Ya mungkin kita bisa kasih waktu, kita kasih jadwal, kita temukan aktivitas lain yang lebih fokus ke self growth, pengembangan diri, meningkatkan kompetensi diri. Misalnya kalau untuk para pelajar fokus kepada potensinya, ekskulnya, bakat minatnya seperti apa. Terus kalau untuk orang dewasa ya fokuskan kepada tugas-tugas utamanya, seperti ngerjain pekerjaan kantor gitu ya, karena agar dia bisa lebih fokus ke kinerjanya dan meningkatkan produktivitasnya. Menyembuhkannya pasti harus mengurangi media sosialnya. Kalau perlu dieliminasi untuk sementara. Melihat konten-konten receh memang menyenangkan, tapi dikonsumsi secara berlebihan membawa dampak buruk bagi kesehatan. Daripada scrolling konten receh, Oke, kita udah tahu nih ya teman-teman ya, kita ada di mana, kemudian apa bahaya yang sudah mengintai dan membersamai kita, ya, berarti kita udah tahu dong ya, langkah selanjutnya adalah memperbaiki ya. Memperbaiki ini kan perlu tools ya teman-teman ya. Nah, di slide-slide berikutnya ini kita akan coba langsung praktekkan toolsnya untuk diaplikasikan ya, termasuk saya sendiri tentunya ya. Yang pertama yang paling realistis adalah kalau kita mau ujuk-ujuk langsung mengurangin screen time-nya, itu akan terjadi perubahan drastis dan terjadi penolakan atau rejected ya dari diri kita masing-masing. Jadi yang paling pertama realistis adalah batasin jam tutup atau mati dan hidupnya HP teman-teman ya. Jadi ini di sini ada contoh, apapun ceritanya jam 22 udah HP kita mati ya. Kalau perlu aktifkan fungsi automatic off-nya ya. Jadi setiap jam 22 dia bisa mati sendiri ya. Kalau teman-teman memilih lebih awal ya tidak salah juga ya. Kemudian hidupkan mungkin paling pagi jam 5 ya atau jam 4 ya. Ini adalah langkah pertama yang paling mudah ya. Ingat tadi prinsip John Wooden merubah timnya menjadi tim juara, yaitu memulainya dari kaos kaki. Jadi kita mulai dari yang mudah-mudah dulu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah men-setting jam mati dan jam hidup handphone kita ya. Saya tidak menetapkan, silakan teman-teman pilih sendiri ya. Mau mulai dari yang paling mudah dulu, mungkin selama ini tidurnya jam 11 disesuaikan dengan jam tidurnya jam 11 silakan ya. Ini bisa langsung dipraktekkan ya teman-teman ya. Men-setting jam mati dan jam hidup handphonenya. Kemudian langkah kedua ya, batasi notifikasinya teman-teman ya. Jadi tidak semua notifikasi di screen itu harus kita munculkan ya. Ini ada penelitian yang menarik, yaitu cara dengan mematikan notifikasi kecuali yang paling primer ya, seperti WhatsApp, SMS, dan telepon, itu bisa mengurangi screen time kita sampai dengan 27%. Terus kapan dong kita ngecek yang katakanlah antara penting nggak penting tadi? Ya ceknya secara berkala teman-teman ya, secara manual saja. Jadi tidak perlu dihidupkan notifikasinya ya. Kemudian langkah ketiga yang tadi media sosial ya, kemudian eh, tidak prioritas, itu bisa kita pindahkan dalam satu folder ya, artinya nggak langsung ujuk-ujuk kita delete ya teman-teman, dan foldernya kita taruh di halaman paling belakang ya. Jadi mempersulit ya, tidak mencegah kita tapi ini mempersulit. Kalau sudah kita persulit ya, maka kecenderungan kita untuk melakukan pengulangan kesalahan pengulangan itu lebih kecil ya. Oke, kembali ke efek konformitas, saya minta kesepakatan teman-teman termasuk saya melakukan 3 langkah ini sekarang ya, yaitu silakan di setting jam mati dan hidup handphonenya. Yang kedua, matikan semua notifikasi yang tidak penting kecuali WhatsApp, SMS, dan telepon. Yang ketiga, yang tidak penting tadi ya termasuk media sosial taruh di satu folder dan tempatkan di halaman atau
paling belakang dari menu HP kita. Silakan dipraktekkan ya, teman-teman ya, termasuk saya sendiri. Kalau sudah, kasih kode ya di chat, iya gitu ya. 3 langkah ya, teman-teman ya. On off handphone berdasarkan jam. Yang kedua, matikan notifikasi yang tidak penting. Yang ketiga, taruh di satu folder dan tempatkan di halaman paling belakang. Untuk yang nomor 3 bang, alhamdulillah awak udah nggak pakai bang. Alhamdulillah. Istri udah segel dua-duanya. Mantap. Mungkin Bang Kurnia mau coba juga boleh tuh. Rupanya punya handphone 2. Kagak lah, awak satu aja. Yang ketahuan. Satu di jok motor Bang Kur. Kalau sudah, kasih kode di chat ya teman-teman ya. Yang paling mudah ini dulu nih ya. Matikan on off-nya ya. Bisa juga di limit tuh sosmednya sehari. Time limit, pakai time limit. Ingat ya teman-teman, kita bukan nggak boleh melakukan langkah-langkah yang langsung drastis gitu ya. Tapi kecenderungan kita mematuhi langkah-langkah yang drastis itu biasanya tidak lama ya. Sama kayak kita memaksa klien kita berolahraga ya. Kalau ujuk-ujuk langsung kita kasih gerakan yang sulit-sulit, badannya sakit-sakit kan dia nggak mau latihan lagi kan. Sama ya. Jadi mulai dari langkah-langkah kecil ya. 3 langkah ini menurut saya termasuk langkah kecil ya teman-teman ya.